Halo, selamat sore. Jadi di sini kami kelompok 2 akan menjelaskan tugas CPMK 4. Perkenalkan, nama saya Wilminci Pidoidiki dengan NIM 14125000172. Perkenalkan nama saya Randy Satria Cahaya dengan NIM 14 12 50 0188. Perkenalkan nama saya Dian Ail Saputri dengan NIM terakhir 189. Perkenalkan nama saya Valencia Amri dengan NIM 14 12 500 194. Saya Wichandra Madani dengan NIM 14 12 500 202. Dalam menghitung proses produksi dengan biaya bahan baku yang benar dipakai dengan persediaan awal sebesar 10 juta dan pembelian bahan baku 28 juta. Dengan total 38 juta ialah pembelian bersih. Dengan persediaan akhir bahan baku ialah 8 juta. Dikurangi dengan pembelian bersih yang pertama, berarti biaya bahan baku total sama dengan 38 juta. Untuk biaya overhead pabrik senilai 23 juta yang mencangkup biaya penolong 3.500.000, gaji supervisor 5 juta, listrik pabrik 4.500.000, penyisiran mesin 1.750.000, pemeliharaan mesin 2.250.000 dan sewa pabrik 6 juta. Dalam menghitung harga produksinya ialah persediaan awal barang produksi senilai 5 juta ditambah dengan biaya produksi senilai 71 juta. Jadi barang dalam produksinya ialah 76 juta. Barang dalam produksi ini dikurangi dengan persediaan barang akhir produksi senilai 4 juta, 4.500.000. Jadi total barang akhir dalam produksi ialah 71.500.000. Pada perhitungan biaya produksi per unit, langkah pertama adalah menjumlahkan persediaan barang dalam proses awal sebesar 5 juta dengan biaya produksi selama periode sebesar 71 juta, sehingga diperoleh total barang dalam proses sebesar 76 juta. Selanjutnya dikurangi dengan persediaan barang dalam proses akhir sebesar 4.500.000 sehingga diperoleh total biaya produksi yang telah selesai diproduksi sebesar 71.500.000. Kemudian total biaya produksi tersebut dibagi dengan jumlah unit produksi sebanyak 1.000 unit sehingga memperoleh biaya produksi per unit sebesar 71.500. Pada perhitungan harga pokok penjualan atau HPP dimulai dengan persediaan barang jadi awal sebesar 9 juta yang ditambah dengan biaya produksi atau harga pokok produksi sebesar 71.500 sehingga total barang tersedia untuk dijual menjadi 80.500. Selanjutnya, total tersebut dikurangi dengan persediaan barang jadi akhir sebesar 12 juta dan dari hasil perhitungan tersebut diperoleh harga pokok penjualan sebesar 68.500. Nilai HPP ini menunjukkan total biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan barang yang berhasil terjual selama periode Maret 2026. Selanjutnya, pada bagian laba kotor, langkah pertama adalah menghitung total penjualan jumlah unit yang terjual sebanyak 800 dengan harga jual per unit seharga 170.000 sehingga total penjualan diperoleh sebesar 136 juta. Selanjutnya, menghitung biaya produksi dengan menjumlahkan bahan baku, tenaga langsung yang terpakai, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Setelah memperhitungkan persediaan barang dalam proses awal dan akhir, diperoleh harga pokok produksi sebesar 71.500. Kemudian harga pokok penjualan dihitung dengan menambahkan persediaan barang jadi awal ke harga pokok produksi, lalu dikurangi persediaan barang jadi akhir. Dari perhitungan tersebut diperoleh harga pokok penjualan sebesar 68.500. Terakhir, laba kotor dihitung dengan mengurangkan harga pokok penjualan dari total penjualan dengan total penjualan 136 juta dan harga pokok penjualan 68.500, maka laba kotor perusahaan adalah 67.500. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan memperoleh keuntungan kotor sebesar 67.500 selama periode Maret 2026.
Selanjutnya ada sheet break even point per unit. Kami menghitung jumlah minimum per unit yang harus dijual agar perusahaan mencapai titik impas, yaitu tidak memperoleh laba maupun rugi. Perhitungan awal diawali dengan menentukan total biaya tetap sebesar Rp12.750.000 yang terdiri dari penyusutan mesin, gaji, supervisor, dan sewa pabrik. Selanjutnya dihitung biaya variabel per unit, total biaya variabel yang berasal dari bahan baku langsung. Tenaga kerja, bahan penolong, dan listrik pabrik adalah Rp56 juta dengan jumlah produksi 800 unit. Diperoleh biaya variabel per unit sebesar Rp70.000. Dengan harga jual per unit sebesar Rp170.000, maka diperoleh BEP sebesar 127,5 unit. Artinya perusahaan harus menjual minimal 128 unit agar dapat menutupi seluruh biaya yang dikeluarkan dan mencapai titik impas. Yang terakhir yaitu break even point rupiah. Pada sheet BEP rupiah ini, saya menghitung nilai penjualan minimum yang harus dicapai perusahaan agar tidak mengalami keuntungan maupun kerugian. Perhitungan menggunakan data biaya tetap sebesar Rp12.750.000, biaya variabel per unit sebesar Rp70.000, dan harga jual per unit sebesar Rp170.000. Berdasarkan perhitungan tersebut, diperoleh nilai BEP dalam rupiah sebesar Rp21.675.000, yang berarti perusahaan harus mencapai penjualan sebesar nilai tersebut untuk mencapai titik impas. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam menjelaskan presentasi tugas JPMK 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.